Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle Pilkada Banten tahun 2024. Dan pemirsa, hari ini baru saja Ridwan Kamil Baik Galus, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Ya pemirsa, mohon maaf ada gangguan komunikasi. Ada gangguan komunikasi bersama rekan saya, Galuh. Nantinya kami akan mencoba menghubungi rekan kami, Galuh, yang berada di depan gedung KPU Jakarta, pemirsa. Sembari saya menghubungi rekan kami, Galuh, ini adalah kondisi terkini di depan gedung KPU Jakarta, di mana masih terdapat para pendukung dari Ridho, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, yang masih berada di depan gedung KPU, pemirsa. Ya pemirsa, setelah kita menyaksikan untuk situasi terkini di KPU Jakarta, saya akan mencoba menghubungi rekan Said Ilham di KPU Sumatera Utara. Selamat sore, Said. Said, apakah Bobi masih berada di dalam gedung KPU Sumatera Utara? Lantas kegiatannya, agendanya setelah ini apa, Said? Sore, Said. Said Ilham, Anda mendengar suara saya, Said? Halo? Baik. Said, agenda saat ini apa, Said, di gedung KPU Sumatera Utara, Said? Saat ini tadi pasangan Bobi dengan Surya tiba sekitar pukul 1.30 ya di kantor KPU Sumut. Dan mereka disambut langsung oleh Ketua KPU Sumut, yaitu Agus Arifin. Dan saat ini pasangan Bobi sedang berada di dalam, sedang dilakukan proses
penelitian dan pengecekan dokumen, Pak. Halo, Pak. Iya, Said. Untuk pemberkasan berarti sudah diserahkan. Lantas untuk agenda selanjutnya ini apa, Said? Karena saya melihat ini dari tadi memang dari pihak Bobi Surya tengah bercengkrama dengan petugas KPU. Iya, ini masih menunggu proses penelitian dan pengecekan dokumen, Pak, oleh petugas KPU. Ya, seperti kita ketahui kan pasangan Bobi Surya ini kan diusung oleh 9 partai politik ya yang mendapat porsi di legislatif DPRD Sumut dengan total jumlah 74 suara. Kita lihat di sini sejumlah partai-partai pengusung hadir, termasuk juga Partai Perindo yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Bobi Surya. Ini Bobi dan Surya kemungkinan akan turun ke luar ini karena sudah selesai dikatakan di dalam. Baik, saya bisa Anda ceritakan ini beberapa lokasi pada saat mengiringi ataupun mengawal para calon yang ke gedung KPU ini ada ciri khas ataupun ada tradisi-tradisi unik. Lantas untuk Bobi Surya ini tadi adakah keunikan dari para pendukungnya untuk mengantar mereka ke gedung KPU Sumatera Utara? Bisa Anda ceritakan, Said? Iya, kedatangan Bobi untuk mendaftar di kantor KPU Sumut tadi memang diiring oleh ratusan ya relawan dan juga kader-kader partai pengusung, termasuk juga para pengurus ya. Bobi dengan Surya ini datang ke kantor KPU Sumut dengan menggunakan sepeda motor, Pak. Jadi memang tadi sempat juga terjadi beberapa kemacetan, tapi ya mudah-mudahan terselesaikan ya. Karena petugas di Sumatera Kota Medan juga aktif untuk menjaga kelancaran dalam pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara ini kan. Said, apakah Anda mendapatkan informasi filosofi dari Bobi Surya menggunakan motor menuju ke gedung KPU Sumut? Memang tadi kita tidak ikut mengiringi, Pak. Tapi waktu kita dapat tadi kabar dari rekan kita yang di sana, karena itu waktu Bobi tadi mau masuk kantor KPU Sumut, posisi kita ada di dalam, karena kita tidak dikasih keluar. Kalau sudah masuk ke dalam ruangan KPU ini tidak boleh keluar lagi, Pak. Berarti tidak ada filosofi ataupun maksud tertentu begitu pasangan dari Bobi Surya ini menggunakan motor ataupun sepeda motor menuju ke gedung KPU Sumut? Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Baik. Lantas kalau misalkan dari pakaian yang dikenakan oleh pasangan Bobi Surya, apakah ada makna tertentu? Tadi pasangan Bobi Surya datang ke KPU ini menggunakan kaos yang berwarna biru langit dengan tulisan Bobi Surya seperti yang ada di depan kita ini. Lantas agendanya setelah ini, Said, setelah verifikasi ataupun pengecekan pemberkasan ini sudah lengkap, apa yang akan dilaksanakan oleh ataupun agenda apa yang akan dilakukan oleh Bobi Surya? Kalau itu kita tidak ada dapat jawab, Pak. Mungkin kembali ke TKD nanti, Pak, yang ada di Jalan Tembakau Deli. Baik, terima kasih. Halo, Terima kasih banyak atas informasinya, Said. Selamat kembali bertugas. Ya, oke, Pak. Ini pemirsa informasi dari rekan kami, Said Ilham. Saat ini memang dalam kondisi pengecekan berkas dari Bobi Surya, di mana tadi pasangan Bobi Surya tiba di KPU Sumut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ataupun waktu setempat. Pasangan Bobi Surya ini diusung oleh 10 partai politik. 9 diantaranya memang memiliki kursi di DPRD dan hanya 1 partai politik yang tidak memiliki kursi. Ke-10 partai diantaranya adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI.
Beberapa saat lalu, Bobi Surya juga sudah memberikan dokumen. Saat ini petugas dari KPU Sumatera Utara tengah mengecek kelengkapan dari dokumen yang sudah diserahkan ke petugas KPU. Ya pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bobi Surya ini sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU Sumatera Utara beberapa saat lalu, pemirsa. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Saya akan mencoba menghubungi rekan saya Galuh Pandu di gedung KPU Jakarta. Selamat sore Galuh. Galuh, apakah para pendukung dari Ridho ini masih berada di depan gedung KPU Jakarta, Galuh? Selamat sore Arlista dan pemirsa, baru saja pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono selesai mendaftarkan diri di KPUD Jakarta. Ya, kemudian arus lalu lintas di depan wilayah KPUD di sepanjang Jalan Salemba Raya juga sudah berlaku normal kembali. Artinya jalan yang tadinya ditutup hanya disisakan satu lajur kembali normal sehingga masyarakat sudah bisa melintas melalui lewat Jalan Salemba Raya secara normal. Dan sebagai informasi bahwa sebelumnya pada pukul 11 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri ke KPU, yang kemudian mereka melakukan dan menyerahkan administrasi pendaftaran kepada KPU disambut oleh ketua, anggota dan juga wakil dari KPU. Pramono Anung menyebutkan bahwa dalam proses pendaftarannya sebagai calon gubernur Jakarta ini tidak melepaskan atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris kabinet Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sehingga mereka akan terus melanjutkan proses pendaftaran dan akan melanjutkan melayani tugasnya, melayani negara sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia. Sementara itu sejumlah program-program sedikit tadi disampaikan bahwa mereka fokus untuk membawa Indonesia maju, yang mana Pramono Anung menyebutkan untuk fokus di transportasi umum seperti LRT, MRT, KRL, dan juga transportasi lainnya untuk mengoptimalkan kembali layanan transportasi tersebut, termasuk memperhatikan dari sisi kesehatan, olahraga, dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Jakarta dengan pendekatan pergerakan secara humanis. Setelah itu kemudian mereka meninggalkan KPUD dan melanjutkan kegiatan di DPD PDIP di wilayah Tebet. Kemudian pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono datang untuk mendaftarkan diri ke KPUD, dan Ridwan Kamil sendiri menyebut bahwa keduanya, baik Pramono maupun Ridwan Kamil, sama-sama ingin melaksanakan proses demokrasi secara riang gembira dan tidak ada hal-hal yang berbau black campaign atau hal-hal negatif, karena ini adalah proses demokrasi, proses bagian untuk menciptakan masyarakat bersama. Dari Ridwan Kamil juga menyebutkan fokus untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, dan meningkatkan olahraga dari fasilitas olahraga serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Intinya mereka berdua sama-sama ingin bagaimana memajukan Jakarta sebagai Jakarta baru yang bukan lagi sebagai wilayah ibu kota melainkan sebagai daerah khusus Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono memiliki slogan yaitu Jakarta Baru, Jakarta Maju, yang artinya bahwa itu merupakan proses transisi Jakarta sebagai wilayah khusus dan bagaimana membuat Jakarta bukan lagi sebagai wilayah ibu kota melainkan sebagai wilayah menuju kota global. Dan pasangan ini tadinya diantarkan oleh sejumlah simpatisan, pendukung partai koalisi partai politik dan lain sebagainya, sehingga membuat jalanan di sekitar wilayah Jalan Salemba Raya ini cukup macet. Namun sekarang sudah kami melihat sudah berlaku normal kembali dan masyarakat sudah bisa menggunakan lajur secara normal kembali di wilayah Jalan Salemba Raya. Dan dapat kami informasikan pula bahwa pada nantinya mereka akan melakukan tes kesehatan pada tanggal 31 Agustus, kemudian akan dilakukan penetapan pada 22 September 2024, kemudian pada tanggal 23 November hingga 25, maksud kami pada tanggal 23 September
25 September hingga 23 November adalah pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Kemudian 27 November hingga 16 Desember 2024 adalah penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dan nantinya untuk pasangan yang ketiga rencananya akan mendaftar pada esok hari tanggal 29 Agustus 2024 yang akan dibuka mulai dari pukul 8 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, yaitu untuk pasangan Pong Rekun dan Kun Wardana sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju dari jalur independen. Kami akan terus mengabarkan bagaimana situasi terbaru untuk Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Galuh Pandu langsung dari gedung KPU Jakarta, di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Galuh. Pemirsa, untuk para pendukung dari Ridho ini tengah berangsur-angsur membubarkan diri. Dan kondisi terkini di layar televisi Anda pemirsa, di sebelah kiri atas ini merupakan suasana di KPU Banten, di mana Airin Ade tengah menyerahkan dokumen untuk kelengkapan berkas dan nantinya akan diverifikasi oleh para petugas KPU. Sementara di kiri bawah ini merupakan suasana terkini di gedung KPU Jakarta. Kemudian di sebelah kanan layar televisi Anda, kondisi pasangan Bobi Surya yang masih menunggu pengecekan dari petugas KPU Sumatera Utara. Sebelumnya menurut keterangan rekan kami, Bobi Surya tiba pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat menggunakan sepeda motor menuju ke kantor KPU Sumatera Utara dan menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan untuk maju dalam kontestasi calon kepala daerah Pilkada 2024 pada November mendatang, pemirsa. Dan ini sama-sama kita saksikan, mendengarkan keterangan dari Airin, calon gubernur Banten, pemirsa. Ya pemirsa, kami masih menunggu audio dari gedung KPU Banten, di mana saat ini Airin tengah memberikan statement jelang penyerahan dokumen kepada petugas KPU Banten, pemirsa. Pasangan Airin Ade sebelumnya pemirsa sempat menyita sejumlah perhatian publik, di mana Airin yang merupakan kader Golkar justru lebih dahulu diusung oleh PDIP tanpa adanya perwakilan dari partai yang saat ini menjadi keanggotaannya, yaitu Partai Golkar. Namun hari Selasa ataupun satu hari setelah deklarasi dari PDI, Golkar kembali menyampaikan ataupun mendeklarasikan mengusung Airin untuk maju ke kontestasi Pilkada 2024. Kami masih mencoba untuk memberikan keterangan Airin, pemirsa. Namun kami masih menunggu audio dari KPU Banten, pemirsa. Baik pemirsa, sayang sekali audio dari KPU Banten ternyata tidak dibuka oleh admin dari KPU Banten, pemirsa. Pasangan Airin Ade, pemirsa, memiliki slogan Banten Maju Bersama.
Dan sama-sama akan kita Dan saksikan pemirsa. tentunya pada kesempatan yang baik ini saya terima kasih yang terus membersamai untuk bisa terus bergerak maju mewujudkan harapan masyarakat. Dan terima kasih banyak kepada Pak Ade Sumardi, Pak Haji Ade yang berkenan untuk mendampingi saya dengan keluarga besar PDI Perjuangan untuk mari kita sama-sama bergerak menyongsong tanggal 27 November untuk bisa meraih hati masyarakat sehingga masyarakat mayoritas di Provinsi Banten memilih kami berdua dan insya Allah berkah ridho Allah ada kami menang dan dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Dan tentunya dalam rangka untuk memimpin bagaimana harapan di pundak kami untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Banten, Banten Maju Bersama. Sebelumnya mungkin dipersilakan Pak Ade untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Izinkan boleh ya Pak ya? Gantian silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu bakal calon gubernur, Ibu Airin Rahmidiani, dan juga partai pengusung, Ketua dan jajaran KPU, Bawaslu, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Tentunya terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami. Mudah-mudahan doa kami dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Airin Ade menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten 2024-2029. Saya kira itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan tentunya perjalanan hampir 2 tahun lebih saya lakukan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Banten, kurang lebih izin laporan kepada KPU dari 1.552 desa. Alhamdulillah tadi saya baru mendapatkan informasi 1.400 desa sudah saya datangi. Dan banyak catatan-catatan yang saya temukan di lapangan dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada partai pengusung, yuk kita semua turun ke masyarakat, sentuh hati masyarakat, ajak masyarakat saatnya nanti di tanggal 27 November bisa memilih pasangan Airin dan Ade dan mudah-mudahan sekali lagi berkah ridho Allah ada untuk kita semuanya dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan dilantik sehingga kita akan punya kewenangan untuk membuat kebijakan pembangunan di Provinsi Banten maju bersama. Tidak boleh lagi ada daerah yang tertinggal, tidak boleh lagi ada daerah yang maju bersama. Pengalaman saya di Tangerang Raya, pengalaman Pak Haji Ade di wilayah selatan, mudah-mudahan menjadi kombinasi yang baik dalam rangka bagaimana membangun Banten maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan pernyataan naskah visi misi dan program bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Baik, mohon izin dihitung sampai dengan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya penyampaian surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi Banten kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Sementara itu di sebelah kanan ini ada dari KPU Sumatera Utara di mana Bobi Nasution dan juga Surya masih menunggu untuk menyerahkan kelengkapan daftar pendaftaran untuk berkas yang akan diserahkan ke KPU Sumatera Utara. Tadi sebelumnya juga Airin Ade dari KPU Banten ini sudah menandatangani naskah visi misi. Dan pada pernyataannya tadi Airin Ade menyampaikan bahwa perjalanan
menemui sejumlah desa, yaitu tepatnya ada 1.552 desa sudah yang ada di Banten. Dari sejumlah itu sudah ada sebanyak 1.400 desa yang sudah didatangi, dan kedepannya juga akan terus dievaluasi dan juga akan mendatangi desa-desa yang belum dikunjungi oleh Airin AD ini untuk segera melakukan kampanye nantinya. Saat ini di sebelah kanan di KPU Sumut ini masih menunggu untuk melakukan pendaftaran di KPU Sumatera Utara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyerahkan kepada bakal calon gubernur. Kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini Airin AD sedang menerima plakat dari KPU Banten terkait dengan pendaftaran hari ini di Pilgub Banten. Airin dan Ade juga sudah menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran kepada KPU Banten untuk berkontestasi di pemilihan Gubernur Banten 2024 ini. Sementara itu, dari sebelah kanan masih nampak Bobi Nasution dan Surya juga masih menunggu untuk menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilgub Sumatera Utara. Apabila kita ulas kembali soal jadwal pendaftaran sendiri, jadwal pendaftaran para kepala daerah sendiri ini akan dilakukan hingga tanggal 29 Agustus 2024 hingga besok tepatnya. Cek. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh operator KPU Provinsi Banten, dokumen yang untuk diserahkan jadwal oleh tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pendaftaran ini masih akan berlangsung hingga tanggal 29 Agustus besok, tepatnya dari pukul 8 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. sama LO saja ya. Baik, demikian. Dan juga setelah proses pendaftaran ini, proses akan dilanjutkan, yaitu terkait dengan penelitian persyaratan calon yang telah mendaftar akan dilakukan hingga tanggal 21 September 2024. Kemudian di tahapan selanjutnya, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2024, di mana penetapan itu akan diumumkan pada 22 September 2024. Sekalian, selanjutnya berkenan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita langsungkan sesi foto bersama. Sebelumnya pemirsa tadi sudah kita saksikan bersama untuk di Pilkada Jakarta sudah ada dua calon atau pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar. Tadi sudah ada pasangan calon pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dari RK Suswono dan juga sebelumnya ada Pramono Rano. Kemudian di Banten di sini ada Airin pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin AD. Dan saat ini di sebelah kanan layar kaca Anda bisa kita lihat Bobi Surya di KPU Sumut masih menunggu untuk menyerahkan berkas pendaftaran atau kelengkapan berkas pendaftaran ke KPU Sumatera Utara untuk berkontestasi di Pilkada 2024. Ya pemirsa, inilah
suasana terkini bakal pasangan calon di KPU Banten. Di sebelah kiri layar kaca Anda, sementara itu di sebelah kanan adalah suasana terkini di KPU Sumatera Utara. Apabila kita lihat di sebelah kiri, tadi sudah dilakukan pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten, yaitu pasangan Airin Ade di KPU Banten. Tadi keduanya sudah menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk berkontestasi di Pilgub Banten. Tadi juga sudah ditandatangani, yaitu naskah visi misi setelah menyampaikan sambutan sedikit. Kemudian di sebelah kanan layar kaca Anda, Bobi Surya sedang menunggu untuk melakukan pendaftaran atau menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran mereka untuk berkontestasi di Pilgub Sumut. Selanjutnya mohon berkenan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta pimpinan partai politik pengusul untuk menuju tempat konferensi pers. Sebelumnya pemirsa, Bobi dan Surya tadi sudah tiba di KPU Sumut beberapa waktu lalu dan juga mereka mengenakan kaos biru putih dengan tulisan Bobi Surya di bagian belakang, sementara juga para pendukungnya juga masih menunggu di KPU Banten. Saat tiba di KPU Sumut, tadi Bobi Nasution dan juga Surya langsung mengisi data diri dan naik ke ruang atas untuk melakukan penyerahan berkas pendaftaran. Namun hingga saat ini memang masih menunggu untuk melakukan penyerahan. Kalau kita lihat di gambar sendiri, di KPU Sumut tadi juga ada anggota Komisioner KPU RI, yaitu Betty Epsilon, serta juga jajaran Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi Sumut yang juga turut hadir dalam acara pendaftaran ini. KPU Banten. Baik pemirsa, dari KPU Banten kita akan bergabung dengan Mahesa Apriandi. Silakan Mahesa laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor KPU Provinsi Banten. Baru saja tadi pasangan dari Airin dan Ade Sumardi melakukan proses pendaftaran dan pemberian dokumen kepada pihak KPU Provinsi Banten. Sejumlah berkas dan verifikasi sudah dilakukan oleh pihak KPU Provinsi Banten dan dinyatakan pasangan Airin dan Ade bisa melakukan proses selanjutnya untuk melakukan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Demikian. Kemudian nanti apa? Halo. Baik Mahesa, tadi kan sudah dikatakan bahwa KPU ini sudah memverifikasi soal berkas pendaftaran yang diserahkan oleh Airin Ade. Lalu apa proses selanjutnya? Tadi juga sempat disampaikan oleh Ketua KPU Banten, Pak Muhammad Iksan, bahwa mulai esok pasangan Airin dan Ade Sumardi bisa melakukan proses kesehatan di rumah sakit yang menjadi rujukan untuk melakukan pemeriksaan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Demikian. Baik, berarti setelah ini sudah ada verifikasi berkas pendaftaran, mulai besok akan melakukan proses pemeriksaan kesehatan, begitu ya Mahesa? Baik. Baik. Lalu kemudian apakah ada pasangan bakal calon lain yang akan mendaftar di KPU Banten, Mahesa? Baik, dapat informasikan hingga saat ini pihak KPU Provinsi Banten melakukan proses pembukaan pendaftaran bagi bakal calon. Ada sekitar 2 bakal calon pasangan. Yang pertama yang hari ini melakukan pendaftaran dari pasangan Airin Ade, dan yang kedua pasangan Andra Soni dan Dibiati. Demikian. Berarti dari hari ini sudah ada tadi yang mendaftar Airin Ade, kemudian
untuk besok siapa yang akan mendaftar, Mahesa? Berdasarkan informasi dari pihak KPU, pasangan Andra Soni dan Dimyati kemungkinan esok hari sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 14.00 akan mendaftar ke KPU Banten. Baik. Baik, Mahesa. Apabila kita ulas kembali soal pendaftaran, tadi Airin Ade sudah melakukan pendaftaran, lalu juga besok sudah mulai proses pemeriksaan kesehatan, lalu selanjutnya apa? Tadi disampaikan oleh pihak KPU, KPU sendiri masih melakukan proses verifikasi data-data dan untuk keaslian bukti keaslian administrasi seperti ijazah dan lain-lain masih dilakukan proses pemeriksaan lebih detail. Demikian. Baik, berarti masih melakukan proses verifikasi data, administrasi, begitu ya? Baik. Oke. Mahesa, kalau misalnya kita bisa gambarkan suasana terkini di sana seperti apa? Dapat saya laporkan situasi terakhir hingga sore hari ini. Mungkin sejak pagi tadi, pemirsa, sejumlah masa pendukung relawan baik itu dari pihak partai pengusung dan pendukung memenuhi di sepanjang jalur masuk ke gerbang kantor KPU Banten. Dari pantauan yang saya lihat di lokasi ada sekitar masa ratusan yang terdiri dari beberapa kabupaten kota di Banten. Demikian. Baik, terima kasih banyak Mahesa Apriandi langsung dari KPU Banten. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, itu tadi suasana terkini dari KPU Banten di mana Airin Ade sudah selesai melakukan pendaftaran atau melakukan penyerahan kelengkapan berkas pendaftaran hari ini untuk berkontestasi di Pilgub Banten 2024. Dan saat ini kita lihat bersama di layar kaca Anda di sebelah kiri, Airin Ade akan menyampaikan konferensi pers usai melakukan pendaftaran di KPU Banten. Sementara itu di sebelah kanan layar kaca Anda, Bobi Surya di KPU Sumut juga masih melakukan atau masih berada di KPU Sumatera Utara untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk berkontestasi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Di sini nampak Bobi juga masih berada di KPU Sumut dan juga masih bercengkrama. Kita nanti akan menantikan bersama bagaimana hasil dari KPU tentang kelanjutan pendaftaran dari Bobi dan Surya di KPU Sumut. Ya, pemirsa, sambil menunggu audio dari KPU Banten, di sini Airin dan juga Ade, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten tengah melakukan konferensi pers usai melakukan pendaftaran di KPU Banten. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda nampak ada Bobi Nasution yang masih menunggu terkait dengan pendaftaran di KPU Sumut. Di sini juga nampak ada anggota komisioner KPU Betty Epsilon yang turut hadir dalam pendaftaran di KPU Pak Haji Ade dinyatakan menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten.
Assalamualaikum, Mama Bu dari El Sinta mempertanyakan pasangan dengan Pak Ade ini sendiri adalah sudah direncanakan sebelumnya ataupun ini adalah alternatif terakhir setelah kemarin terjadi gonjang-ganjing. Terima kasih. Ya, dinamika politik itu hal yang biasa dan kontestasi, kompetisi mari kita lakukan secara baik, kita tunjukkan kepada masyarakat segala kekurangan dan kelebihan kita, dan proses politik, komunikasi politik terus kita jalin ya Pak Haji Ade ya, baik oleh saya dan Pak Haji Ade secara langsung, baik oleh, karena saya dari Golkar tentu komunikasi oleh Ibu Haja Ratu Tatu, didampingi karena Pak Haji Ade ini adalah ketua partai, pastinya terus kita komunikasi dengan teman-teman partai pendukung yang lainnya juga sama. Sebelum ada keputusan MK pun juga dari teman-teman buruh, PBB, dan juga yang lainnya, bahkan Gelora udah turun ke lapangan secara bersama-sama, secara individu pribadi. Jadi ini bukan proses yang instan dan juga alternatif terakhir, tapi bagaimana sebetulnya kan hubungan ini harus sangat baik, baik dalam hal untuk chemistry-nya, baik dalam hal untuk pemenangannya, strategi pemenangan, untuk mengajak masyarakat nanti mayoritas datang ke TPS memilih kami berdua, dan yang pasti tentu nanti pada saat kami sudah jadi gubernur dan wakil gubernur, kami saling untuk mengisi, karena beban tugas tanggung jawab kami adalah bagaimana kami menjalankan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat, janji-janji kampanye kami, sehingga pengalaman saya, pengalaman Pak Haji Ade sebagai wakil bupati di Lebak ya Pak Haji ya, pengalaman saya sebagai wali kota di Tangerang Selatan, bahwa 5 tahun itu waktu yang singkat, sehingga bagaimana kita harus membuat program prioritas pembangunan yang dalam rangka tentu bisa dirasakan kebermanfaatannya. Pak Haji Ade berasal dari wilayah selatan, saya lama berinteraksi di wilayah Tangerang Raya, mudah-mudahan ini menjadi kombinasi yang baik pada saat nanti kami membuat kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, sehingga Banten maju bersama. Ada lagi? Feby mau nanya Bang. Feby mau nanya. Wanita. Saya Devi dari Antara, Bang. Mau menanyakan Bu, ini selama 2 tahun menyentuh hati masyarakat di Banten Bu. Kira-kira dan nanti visi misinya itu prioritasnya akan lebih kemana ya Bu untuk dari pasangannya? Iya, yang pasti dari saya berkeliling hampir 2 tahun, mulai dari Tangerang Selatan sendiri tentunya 10 tahun saya merasakan betul bagaimana saya menginginkan Provinsi Banten itu hadir dan ada, karena sebagai wilayah Tangerang Selatan dengan segala kelebihannya pasti ada kekurangannya, dan kami sangat membutuhkan bantuan dan juga sentuhan dan perhatian dari Provinsi Banten, baik juga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan juga tentunya Lebak. Maka akan membuat skala prioritasnya yang berbeda. Contoh misalnya khusus untuk wilayah Pandeglang dan Lebak, maka program prioritas yang utama adalah infrastruktur jalan poros desa. Karena saya berkeliling di sana, saya melihat banyak hal yang tentunya yang harus kita perbaiki. Karena kalau kita mau berbicara ekonomi, berbicara pendidikan, kesehatan, tetapi sepanjang infrastruktur jalan desanya masih belum maksimal, itu pasti akan berat. Maka tentu kita akan memberikan bantuan secara program dengan mengikuti aturan ketentuan untuk perbaikan jalan poros desa, sehingga Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak bisa melakukan program prioritas sesuai dengan visi misi masing-masing, yaitu dalam hal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, khusus wilayah Kabupaten Serang, saya bersyukur, terima kasih Bu Tatu, dibanding dengan kabupaten kota lain, alhamdulillah infrastruktur jalannya sudah sangat baik. Ini menjadi contoh sebetulnya kalau kita fokus menyusun program dan kegiatan bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita bantu, contoh dalam rangka pemberdayaan masyarakatnya, bidang pertaniannya, dan juga hal yang lainnya. Pun juga dengan demikian udah Tangerang Raya. Pasti teman-teman selalu bilang, oh ya, Tangsel lebih maju karena punya uang banyak, Kabupaten Tangerang lebih maju, Kota Tangerang lebih maju. Padahal sebetulnya juga persoalannya juga banyak. Maka oleh karena itu, fokus kami di wilayah Tangerang Raya adalah mengurusi urusan aset pemerintah provinsi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Nah, kalau kita buat staging program prioritas, pertama adalah pendidikan. Pendidikan khususnya SMA, SMK kan tanggung jawab kita. Maka kita akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas dengan prinsip tidak boleh mematikan sekolah swasta. Dan juga tentunya program yang ketiga adalah beasiswa persiswa bagi anak-anak Banten yang mau bersekolah dimanapun di sekolah swasta, asalkan putra-putri Bapak Ibu semuanya anak-anak Banten ini masuk ke dalam kartu keluarga di kabupaten kota, maka kita akan subsidi, walaupun tidak besar, kita akan subsidi, beasiswa subsidi, mau sekolah di sekolah mana saja, nanti kita akan bikin skema secara aplikasi dan yang lainnya, sehingga ada bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang memang terpaksa tidak bisa bersekolah karena memang kuota kelasnya, ruang kelasnya tidak menampung, dan juga banyak akibat dari PPDB zonasi dan yang lainnya. Ini yang saya temukan di wilayah di lapangan. Dan juga tentu beasiswa bagi anak-anak yang punya prestasi, Bu Tatu
status sebagai bupati bahkan sudah memberikan bantuan anak-anak Banten yang sekolah di Untirta, dimanapun yang punya prestasi kita akan berikan bantuan. Dan khususnya juga tentu bagi yang hafal Quran sesuai dengan apa yang pernah saya janjikan ya Pak Ade ya, kita sudah sepakati kita akan beasiswa bagi hafiz Quran untuk sekolah di perguruan tinggi, itu pendidikan, dan beberapa infrastruktur yang lainnya tentu sarana prasarana dan yang lainnya. Dan yang pasti tentu konsep SMK ini pun juga harus link and match dengan dunia usaha, karena salah satu yang menyebabkan angka pengangguran tinggi di Banten setelah kami pelajari bersama berdasarkan data ini akibat dari sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Ini PR tentunya, dan ada balai latihan kerja contoh di wilayah Serpong yang merasa saya sebagai wali kota Tangsel hari ini belum termaksimalkan. Kita maksimalkan balai latihan kerja, bila perlu kita bangun balai latihan kerja kerjasama dengan dunia usaha, dan juga transparansi terhadap penerimaan lapangan kerja, karena fungsi pengawasan kemarin dari Partai Buruh menyampaikan kepada saya bahwa fungsi pengawasan itu ada di gubernur dengan PPNS-nya, maka kita akan terbuka, transparan, seperti saya melakukan reformasi pelayanan Dukcapil kependudukan catatan sipil, sama hal juga dengan pembukaan lapangan kerja. Kesehatan kita lihat apakah BPJS bisa kita bantu ataukah sarana prasarananya, karena tidak boleh juga tentu gubernur, pemerintah provinsi bertentangan dengan kewenangan yang kita punya. Infrastruktur tentunya yang pasti kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan, bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat, dan banyak program yang lainnya. Entah kita bagi, kita share aja visi misi kita, yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar, Bu? Ya. Perasaannya gimana hari ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti seneng lah. Kamu seneng nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Alhamdulillah. Makasih menurut Partai Golkar. Ya. Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 Novembernya. Ismet Ekis Bantan.com, Bu, mohon izin. Bu, perihal menyongsong visi Indonesia Emas, komitmen dari Ibu sebagai Cagup dan Pak Ade sebagai Cawagup, karena tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan fokus di bidang infrastruktur, sementara dalam menyongsong visi Indonesia Emas tentunya pendidikan ini harus menjadi porsi atau nomor utama, karena bicaranya pemberdayaan. Saya ralat, bukan infrastruktur yang utama. Yang prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan yang lainnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena bisa kita lihat kalau Ade pernah datang nggak ke daerah Lebak dan Pandeglang, di situ ada sekolah SMA bahkan kosong. PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM, sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program